Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat boba dengan Nutrijel begitu. Yuk kita cek bagaimana cara buatnya. Sebenarnya tuh aku yang nggak mau bikin seperti ini, tapi temanku itu kepengen banget aku bikin boba ya, jadi terpaksa aku nih mau nggak mau aku harus bikin boba. Kali ini aku mau coba karena temanku itu mau makan boba. Ayo kita cek bagaimana cara buatnya. Ayo di sini cek. Nah ini ya, kita lihat bahan-bahannya. Ini ada 3 bungkus Nutrijel. Ini tepung sagu 300 gram, gula semut atau brown sugar begitu teman-teman. Ini 300 gram juga. Ini kalau nggak ada gula, ini gula merah boleh lah, nggak apa-apa lah, terserah deh mau pakai gula apa, pokoknya gulanya warnanya coklat gitu. Nah ini ada bahan lain nih. Ini air untuk mencampur, untuk membuat adonannya nih dengan menggunakan air biasa. Nah sekarang kita mulailah. Nih gara-gara temanku nih aku jadi gini nih, sibuk. Nah ini kita tuang nih ke sini nih, tuh pluk tuang. Udah, terus Nutrijelnya masukin Nutrijel tuh ke sini nih. Nah pluk. Aduk dulu sebelumnya tuh biar rata semua nih. Aduk. Wah nyongnya jadi jengkel kayak kie olah-olah karo jengkel. Pakai roaming deh bahasa Jawa, koek biarin aja, lagi sebel aku. Nah kita aduk-aduk tuh, campur-campur kayak ya, gue kayak campur-campur lah pokoknya tuh, campur sampai kabeh rata lah, pokoknya main rata kabeh kayak pakai bahasa Indonesia deh, campur pokoknya semua biar rata seperti ini ya teman-teman. Tuh ratakan sampai rata. Oke, sing ora bisa bahasa Indonesia ya dikembul kayak nganti kecampur rata kabeh kayak wis rata. Mbeke dicuri banyu cur. Nah udah rata nih teman-teman, kita masukin tuh air ke sini tuh dikit-dikit dulu, jangan banyak. Oke lur batir disori banyu. Oke, si bahan bobane ke sidik-sidik, bukan kaken kok benyek. Nah teman-teman kasih air sedikit-sedikit, takut kebanyakan nanti lembek ya, jadi harus dikasih air, ngasih airnya bertahap, jangan banyak-banyak ngasih airnya. Sedikit-sedikit bahaya dulur, banyune aja akeh engko lah ora dadi ki engko anggar kurang tambahin maning banyune. Jadi primen carane lah ben kita bisa apa menyatu gompel ngono. Nah tuh gimana caranya deh supaya ininya tuh menjadi satu begitu teman-teman, dan adonannya nanti menjadi halus begitu. Nah ini kurang nih, nah kurang engko ketambahin maning ya, enteni isit. Nah nyambung maning curi banyu maning ben rata aja kebanyakan, tek jungjung wis mangkoke ben penak. Aduk-aduk maning, tambahin maning pokoknya lah sedadi-dadine ngono, ora dadi ambo mbeke pertama bikin ya teman-teman, sejadi-jadinya deh mau jadi kayak apa juga ya. Ini kan baru pertama bikin nih aku nih. Nah jadi sejadi-jadinya mau jadi kayak apa juga, biarin aja nih kayak gini jadinya. Pokoknya diaduk-aduk seperti ini sampai larut nih semuanya nih. Terus diaduk-aduk. Nah kayak-kayaknya wis lah kayak ya. Nah sekarang tinggal itu dah, tinggal kita bikin potong-potong kecil. Kita potong-potong kecil nih. Ini udah begini udah jadi.
Kayak wis dadi ki ya. Engko ngeri ngiris cilik-cilik. Ayo kita iris-iris. Yo pada diiris-iris. Ayo mari kita potong-potong. Nah, teman-teman sekarang taburi alas meja atau apapun yang rata, pokoknya taburi dengan tepung sagu seperti ini. Nah, mejanya sekarang kita sudah taburi dengan tepung, lalu ini bahan bobanya kita taruh di atas tepung seperti ini. Kita bersihkan tuh yang lengket-lengket ya, sayang kan bahan-bahannya kan lagi mahal nih teman-teman ya. Nah, setelah bersih tuh mangkoknya, lalu kita ngambil tongkat nih seperti ini, kita kepengin aja tuh, dibenyak-benyak dah pokoknya gimana caranya pun supaya ini tipis begitu. Ini masih agak lengket, kita taburi sagu lagi nih supaya nggak lengket ya kalau digiling nantinya. Digiling lagi, di roll tuh kan ya, nggak lengket lagi nih di roll seperti ini nih teman-teman. Ngomongnya sampai belibet teman-teman, gara-gara gemes ini, aku bener-bener gemes nih, pada nggak suka bikin tapi disuruh bikin nih kayak gini nih rasanya gemesnya nih, gemes. Nah, sekarang kita cek bawahnya nih lengket apa kagak nih. Kalau ini kita balik, gimana caranya kita balik yang di atas jadi di bawah seperti ini teman-teman, dengan menggunakan roll balik rumbyang. Yuk sekarang aku comotin sagu lagi, lempar di atasnya lagi, diusap-usap lagi. Gimana caranya supaya nih nggak lengket teman-teman, kita giling-giling lagi sampai tipis. Pokoknya adonannya tuh dihamparin deh seperti ini ya teman-teman. Mau suka-suka kalian deh, mau setipis apa, pokoknya yang penting jangan terlalu besar ya. Nah seperti ini nih, kayak nih kita cek coba ya, udah bisa belum. Ternyata udah bisa dipotong nih teman-teman ya, potong segini-gini ya, terserah segede apa dah maunya kalian seperti apa ya. Ini nanti lihat contohnya nih, aku membuatnya sekutil-kutil soalnya takut nanti kalau kegedean nyangkut di sedotan, karena kita nanti makannya kan pakai sedotan ya teman-teman ya, atau pakai sendok atau pakai apalah, terserah pokoknya suka-suka mau pakai apa juga ya teman-teman ya. Nah setelah dikerat-kerat tuh kita rapi-rapihkan. Ini masih agak lengket-lengket kan ya, kita harus taburi sagu lagi teman-teman supaya masing-masing potongan ini terpisah begitu. Nah seperti ini, kalau tidak ditaburi sagu sehelai demi sehelai, nanti dia akan menyatu lagi teman-teman. Nah seperti ini nih, setelah selesai tuh, nah dipisah-pisahkan seperti ini. Nah taburi lagi karena masih belum cukup nih. Nah ini kalau ada sagunya, pas dipotong sagunya turun ke sampingnya tuh, jadi ada batasan begitu, jadi nggak terlalu lengket nanti hasilnya. Nah tuh ya kita cek. Nah seperti ini lengketnya nih kalau misalnya nggak dikasih sagu tuh kan ya. Jadi setelah ini diguling-gulingin aja tuh ke sagu tuh, supaya satu sama lain nggak dempet begitu teman-teman. Kalau perlu digilis-gilis lah teman-teman ya. Di bahasa Jawaku tuh ya ngomongnya digilis-gilis, pokoknya sampai satu sama lain tuh nggak menempel gitu teman-teman. Nah tabur lagi, pokoknya harus berani sagu dah kalau masak kayak gini nih. Nah setelah ditabur tepung teman-teman, kita ul-ul nih supaya satu sama lain tidak menempel begitu. Setelah ini nih baru deh kita rapih-rapihin biar sama tuh sama teman-temannya. Nah setelah rapi kita potong kotak kecil ya teman-teman ya, kotak kecil-kecil mungkin dah, supaya nanti jika direbus tuh hasilnya disedot masuk ke sedotan yang segede jari tuh bisa lolos begitu teman-teman ya. Pokoknya kira-kira aja dah mau sekecil apa begitu, pokoknya sekecil mungkin dah, jangan besar-besar supaya di sedotan tuh pas begitu. Potong semua bahan sampai habis ya teman-teman ya. Nah setelah selesai dipotong nih teman-teman, kita hambur-hamburin lagi supaya si sagu-sagu ini merata. Nah teman-teman, sekarang bahan bobanya sudah dipotong-potong. Ayo mari kita rebus. Ayo kita rebus sekarang, yuk mari. Nah kanca-kanca batir-batir, bobane saiki wis tak iris-iris wis beres nggak digodhog. Ayo pada digodhog saiki ben gelis dipangan. Yuk kene delengak ya. Yuk saiki siapna panci. Tuangi banyu.
Nah teman-teman, sekarang siapkan panci, tuang air, nyalakan api. Nah sekarang api sudah nyala. Sekarang kita tutup. Mas, kita tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu air mendidih, bahan bobanya kita beginikan supaya tidak melengket satu sama lain ya teman-teman. Nah jika ada yang masih panjang, dipotong-potong saja seperti ini. Tuh ya, ini harus selalu terpisah-pisah teman-teman. Kalau nanti lengket maka hasilnya akan lengket juga ya teman-teman. Tuh, ini masih ada yang panjang-panjang seperti ini, kita potong. Tuh, masih ada yang panjang lagi, potong lagi. Pokoknya kita sortir-sortir. Gimana caranya supaya jangan ada yang panjang, nanti ketelek makannya teman-teman kalau panjang-panjang ya. Pokoknya usahakan sampai ini nih segede kutil-kutil gini loh teman-teman ya. Pokoknya ya jangan panjang-panjang, nanti kalau panjang-panjang misalnya kita makan pakai sedotan tuh nyangkut di sedotan, nggak bisa disedot teman-teman. Jadi harus usahakan segede kutil-kutil seperti ini ya teman-teman ya. Tuh sekutil-kutil lah pokoknya. Nah angger sing anak angger ya, angger anak sing gede-gede kayak dipotongi maning kie gara-gara kancane aku kie kon gawe kayak kie ngerepoti aku jane sih gawe kayak kie bae wal sing bareng mau ora wis wal karong ngeromet panora nih gara-gara teman saya kepengin makan boba, kalau beli tuh nggak puas soalnya sedikit, jadi maunya banyak. Ya udah tak bikinin. Bukan aku deng, dia yang mau nyuruh aku bikin. Kalau beli tuh makannya sedikit, maksudnya kurang puas gitu, bobanya sedikit, jadi mau dibikinin yang banyak supaya bobanya banyak. Suka-suka makan sebanyak-banyak. Nah teman-teman, kalau di rumah ada waktu ya, ada waktu di rumah sempet nih, bolehlah bikin kayak gini nih. Jadi mau makan banyak tapi nggak mau mahal. Kalau di tempat mall-mall tuh satu gelas aja udah berapa. Nah kalau kita bikin sendiri lebih hemat, apalagi kalau keluarganya banyak ya teman-teman, bisa bergelas-gelas dah bikin ginian. Jadi tinggal beli susu segar atau bisa juga whipping cream dikocok nanti dicampurkan saat penyajiannya begitu teman-teman ya. Kalaupun nggak pakai whipping cream, cuma pakai susu coklat begitu juga enak teman-teman. Lalu pakai gula yang dibakar di atasnya tuh, setelah kita pakai es lalu ditaburi brown sugar atau gula palem atau gula coklat begitu, gula semut lah. Nah dicampuri itu, atasnya ditaburin tuh, terus atasnya dibakar pakai api serut-serut, nanti kan jadi mengkristal, jadi kena dingin, dimakan kertas-kertas gitu, dimakan nantinya kayak ada pasir-pasirnya teman-teman. Nah itu tandanya menjadi karamel gulanya tuh jadinya. Nah sekarang sepertinya airnya sudah mendidih, kita cek, buka, jeng. Nah sudah mendidih teman-teman. Sekarang tinggal memasukkan bahan bobanya. Nah setelah dimasukkan lalu kita aduk-aduk ya teman-teman ya, jangan sampai dia menggumpal nih. Gasnya habis tiba-tiba, jadi sekarang udah keburu mekar. Sekarang airnya menyusut, kita tambah air lagi supaya berpisah-pisah gitu. Ini jadi mengental, satu sama lain berdempet begitu, karena aku tinggal ganti gasnya dulu sih. Nah tuh kan, sekarang kita sudah ditambah air. Nah seperti ini deh, sudah tinggal tunggu matang ya teman-teman. Tuh mendidih sebentar, nanti kita matikan apinya, kita tunggu mendidih deh 10 menit, kita baru matikan ya teman-teman, supaya matang maksimal begitu. Nah sambil menunggu 10 menit kemudian teman-teman, kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tuh
jangan ada yang melekat di dasar panci ya teman-teman. Setelah itu kita matikan api. 10 menit sudah ya teman-teman ya. Nah sekarang aku akan tiriskan bobanya ya teman-teman. Kita siapkan tanggok atau apapun itu supaya untuk meniriskan bobanya. Nah ini dia, sudah aku siapkan tanggok yang stainless atau apapun itu, kita tuang. Nah setelah dituang kita cuci teman-teman. Ini sagu-sagu yang kentalnya ini kita siram-siram dengan air, kita aduk-aduk dulu dengan solet seperti ini. Ini kan mengental jadi nggak keluar gitu teman-teman jika kita saring ya, kalau nggak disiram-siram air. Kita siram-siram air, kita bantu dengan soletan karena panas ya, supaya airnya tuh keluar begitu. Nah setelah air yang panas tadi keluar, kita pakai tangan seperti ini, kita kucek-kucek, pokoknya kita pisah-pisahkan dari teman-temannya kan, karena ada yang menempel ya teman-teman. Seperti ini nih, ada yang menempel satu sama lain masih ada. Nah kita bilas-bilas sampai airnya bening atau pokoknya sampai bersih begitu, sagu-sagunya nggak nempel lagi, sampai tidak licin ya teman-teman. Nah seperti ini nih. Nah setelah ini nih kita siap untuk memasak, dicampur dengan gula palem atau gula semutnya. Nah selesai deh kita mencuci, ayo kita masak. Nah di sini aku sudah siapkan panci, nyalakan api. Lalu kita siapkan setengah cangkir air. Lalu kita masukkan gula semut atau gula palem yang ada dalam resep. Nah setelah gula masuk, tambah airnya yang setengah cangkir itu. Nah kita aduk-aduk sampai semua gula larut dan mendidih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan nih bobanya, aku mau ambil bobanya ya. Nah seperti ini nih teman-teman ya, mendidihnya tuh, cek. Setelah mendidih seperti ini, nah aku mau ambil bobanya nih. Nah sekarang bobanya kita masukin ke dalam gula yang mendidih ini ya teman-teman. Lalu aduk-aduk seperti ini sampai semua gula tercampur rata dan mendidih dan berbuih-buih tuh ya teman-teman ya. Ada buih-buih yang lebih terang gitu warnanya tuh, kita ambil deh buih-buihnya itu supaya nanti tidak cepat basi atau mengganggu penampilan ya teman-teman, buih-buihnya itu tuh. Nah sekarang kita matikan apinya. Nah kita angkatin nih buih-buihnya nih kayak ini nih. Nah terus udah deh kita makan duluan nih si buih-buihnya ini. Kan jangan dibuang ya, dibuang kan sayang teman-teman ya, bahan-bahannya kan mahal. Kita bisa tampung di gelas atau di mangkok lah, suka-suka teman-teman ya. Pokoknya mau ditampung dimanapun itu. Nah jadi bening seperti ini nih teman-teman, bening, nggak bening deh, coklat. Nah jadi bersih, busa-busanya begitu seperti ini. Nah kita siap untuk diamkan dulu teman-teman. Kita siap-siap bahan yang lainnya seperti susu, whipping cream, gula palem untuk taburannya nanti, dan es batu ya teman-teman. Dan akhirnya selesai deh kita membuat bobanya seperti ini. Sekarang tinggal kita tunggu untuk penyajiannya ya teman-teman. Yuk sekarang kita mulai sajikan, kita sendok untuk kita taruh di gelas. Ayo mari. Nah teman-teman, bobanya sekarang sudah matang, sudah selesai. Sekarang aku mau sajikan di dalam gelas, taruh dia dalam gelas seperti ini. Terserah deh kalian mau pakai berapa sendok. Di sini aku menggunakan 2 sendok sayur. Sekarang aku mau cari bahan tambahannya. Ini adalah whipping cream. Whipping cream akan aku kocok dengan alat seperti ini ya teman-teman. Selain whipping cream ada bahan ekstra yaitu gula palem. Tuang whipping cream ke dalam wadah, lalu dipasang di atas pot. Setelah dipasang kita tutup. Setelah ditutup kita nyalakan mesinnya. Nah ini tuh dikocok kira-kira 5 menit ya teman-teman sampai berbusa-busa begitu. Lalu bobanya kita tambah dengan susu cair.
Nah, setelah ditambah susu, lalu kita tambah es batu. Setelah es batu, lalu whipping cream kita tambahkan di atas esnya. Setelah ditambah whipping cream, lalu kita kasih brown sugar di atasnya seperti ini atau gula palem. Nah, setelah ini aku siap-siap untuk mengambil ini gas yang cetrek seperti ini, nggak tahulah apa namanya sih teman-teman, aku nggak tahu ini nyebutnya apa. Lalu kita nyalakan, lalu kita semprotkan. Nah, mari kita semprot dengan api atau dengan gas. Nah, seperti ini nih teman-teman. Jadi sampai gula-gulanya tuh meleleh turun ke dalam es ya teman-teman. Nah, setelah itu hentikan. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Selamat mencoba teman-teman semua. Jika ada waktu dan kesempatan, aku sekarang tinggal coba. Ayo mari, selamat mencoba. Rasanya tuh kertas gimana gitu teman-teman. Akhirnya selesai sudah video kali ini teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum. Dadah.